Oke, database management system. Database, kumpulan file yang membentuk kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Jadi ketika kita bicara database, ya, database itu kumpulan file. Di dalam database ada tabel. Di dalam tabel ada sekumpulan record dan sekumpulan field. Nah, record dan field itu adalah file yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain, ya. Membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan. Jadi UMK bisa diinformasikan melalui database UMK. Database UMK di dalamnya ada data dosen, ada data mahasiswa, ada data staff. Set program pengelola, satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi. Nah, ini bisa dibilang input data. Ya. Input data menggunakan apa? Menggunakan program aplikasi. Program aplikasi yang digunakan ada dua, program aplikasi untuk GUI dan program aplikasi untuk menyimpan database-nya. Seperti yang sudah dibahas, program aplikasi macam-macam, ya. Untuk berbasis web bisa menggunakan Java atau PHP. Untuk yang berbasis desktop bisa menggunakan Java Desktop atau Visual Basic dan lain-lain. Untuk menyimpan datanya bisa menggunakan software MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, ya. DBMS, suatu koleksi kumpulan data yang saling berelasi, dan satu set program untuk mengakses database, membaca data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data. Jadi database ini fleksibel karena dia software. Data bisa dibaca, bisa diisi, bisa diupdate, bisa dihapus, ya, bisa digunakan untuk membuat satu report, karena memang itu tujuannya. Kenapa kita menggunakan database? Agar data ini bisa lebih cepat, lebih akurat, lebih mudah untuk dikelola. Nah, ini contoh. Ini entitas dokter. Dia mempunyai atribut ID dokter dan spesialis. Di sini ada pasien. Pasien mempunyai atribut nomor pasien dan nama pasien. Terus di sini ada treatment, ya, atau pemeriksaan. Di sini ada tanggal, ada jam periksa, ada hasil. Simbol ini adalah simbol entitas. Simbol ini adalah simbol atribut. Simbol ini adalah simbol relasi. Jadi antara dokter dan pasien dia berelasi. Ya, dokter memeriksa pasien. Satu di sini menandakan satu dokter, M di sini menandakan many. Ya, jadi relasi ini one to many. Satu dokter memeriksa banyak pasien. Di sini juga M dan N, bisa juga banyak dokter memeriksa banyak pasien, karena di satu rumah sakit itu dokternya nggak cuma satu, dan pasien ini tidak hanya diperiksa oleh satu dokter. Untuk pasien yang mempunyai sakit komplikasi, misal, ya, punya penyakit A, B, C, dia mempunyai banyak dokter. Nah, ini disimbolkan dengan M dan N. Ini many, sama-sama many. Ya, bisa menggunakan M, bisa menggunakan N. Next. Database digunakan untuk mengatasi masalah, yaitu redundansi data atau penggandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multi-user, masalah keamanan, security, masalah integrasi, masalah data independence atau kebebasan data. Next. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh seorang programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data yang mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, ada alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, file rekening, dan file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama disebut sebagai redundansi. Jadi, misal saya sebagai pelanggan punya nomor telepon 081 sekian, punya alamat, ya, di Desa Purwosari misal.
Dua data ini tersimpan di file deposito. Di sini ada nomor telepon saya, ada alamat saya. Di sini file rekening ada alamat saya, ada nomor telepon saya. Di file nasabah ada juga alamat dan nomor telepon saya. Nah, ini yang disebut dengan redundansi data. Ya. Kalau kita menggunakan kertas kerja, ya, ini sangat mungkin terjadi. Alamat nomor telepon ditulis di file ini, lalu ditulis lagi di file ini, lalu ditulis lagi di file ini. Ya, pemborosan kertas kerja dan redundansi data. Dengan database, hal ini bisa diatasi. Kenapa? Karena dari 3 file ini cukup menggunakan relasi. File nasabah direlasikan dengan file rekening, direlasikan dengan file deposito. Dan alamat dan nomor telepon ini cukup ada di file nasabah. Ketika deposito ini butuh data alamat dan nomor telepon, tinggal mengakses file nasabah. Ketika file rekening ini butuh alamat dan nomor telepon pelanggan, tinggal mengakses file nasabah. Ya. Inkonsistensi data, penyimpanan data yang berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Ya, ini sama seperti tadi, redundansi data, data yang sama disimpan secara berulang-ulang. Contoh, di sini ketika pelanggan pindah alamat dan nomor telepon, seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut diupdate semuanya. Ya, bila salah satu dari file yang mengandung data tersebut terlewat update, maka terjadilah tidak konsisten data. Jadi misal saya pindah alamat dari Purwosari pindah ke Darsalam misal. Kalau di database kita tinggal menggunakan fungsi update data from ini where ini, ya, selesai, 3 data terupdate. Tapi kalau yang diupdate cuma 1, ini yang disebut dengan tidak konsisten. Kenapa? Karena di data yang pertama terupdate, data kedua tidak, data ketiga tidak, ya. Tapi dengan database kita tinggal menggunakan satu script perintah, ya, 3 tabel bisa langsung terupdate semuanya. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berkode pos 50711 Kota Salatiga. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Nah, ini kesulitan pengaksesan data. Misal data mahasiswa. Pak Rektor ingin melihat mahasiswa baru yang berasal dari Kota Kudus misal. Nah, ini tinggal menggunakan script query select bintang from tabel mahasiswa where alamat sama dengan Kudus. Langsung ketemu. Ya, berapapun datanya. Kita punya 10.000 mahasiswa aktif, terus Pak Rektor mau ngecek untuk yang tahun 2019 yang mendaftar dari Kota Kudus, ya tinggal perintah aja satu script, ya muncul. Terus pengen melihat data yang dari Jepara misal, kita tinggal ketik aja query-nya, ya muncul. Maka dengan database, kesulitan mengakses data insya Allah bisa teratasi. Multi-user, salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang. Database di era sekarang rata-rata multi-user. Rata-rata, tidak ada yang single user. Kalau single user percuma, itu sama aja dengan menggunakan komputer standalone. Ya. Dengan database multi-user, satu tabel bisa diakses ke sana kemari, ya seperti Anda waktu KRS. Anda KRS itu tabel mata kuliah diakses oleh banyak mahasiswa di satu waktu, ya di satu waktu. Terus tabel jadwal diakses oleh banyak mahasiswa di satu waktu, dan tidak terjadi error. Nah, itu adalah konsep database multi-user. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat respons waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Dalam rangka mempercepat daya guna sistem, ya, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Contoh gini, misal Bank BCA. Bank BCA itu punya berapa ribu nasabah, tersebar di seluruh Indonesia. Setiap hari ada transaksi di pusat dan di cabang, belum yang di ATM. Anda bayangin berapa ribu transaksi di Bank BCA seharinya. Ya. Nah, itu database yang digunakan, konsep database multi-user. Kalau tidak multi-user, error pasti. Ya. Karena ini sangat dinamis, ya. Yang mengakses ribuan orang. Ya. Lewat bank konvensional, nabung manual, tarik manual, ataupun yang transfer, ataupun yang melalui ATM, atau yang melakukan pembayaran belanja online, dan lain-lain. Ya.
Keamanan, security, tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Nah, ini hubungannya dengan hak akses. Ketika kita membangun sistem, ya, kita perlu membuat satu hak akses. Misal di sini gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Nah, ini adalah hak akses. Jadi ada satu user yang mempunyai hak akses full, ya, atau biasa disebut dengan super user atau biasa disebut dengan admin, ya. Admin ini mempunyai hak akses full untuk semua sistem. Dan ada juga subsistem. Di sini ada bagian keuangan, ada bagian personalia. Kalau di kampus ada dosen, dosen mempunyai hak akses sendiri. Yang bisa diakses dosen tidak bisa diakses oleh user yang lain. Misalnya apa? Nilai. Ya. Nilai itu yang bisa mengakses hanya dosen, menggunakan login dosen masing-masing. Tapi dosen tidak bisa mengakses bagian keuangan. Bagian keuangan yang bisa mengakses yaitu biru BAU. Bagian keuangan juga tidak bisa mengakses nilai mahasiswa. Bagian keuangan BAU hanya bisa mengakses keuangan di sini. Nilai mahasiswa ya tugasnya dosen dan seterusnya. Nah, itu contoh keamanan sistem menggunakan database. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman dengan menggunakan password atau user level. Nah, ini yang saya sebut tadi, admin, ya, super user, terus di bawahnya ada level user, ya, mempunyai login dan password masing-masing, dan user dan password ini yang bisa mengakses ya cuman user tersebut dan admin, ya, untuk setiap pengaksesan data. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Silahkan Anda absensi online dengan komen di bawah. Jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.